Selamat siang untuk mata kuliah Etika dan Profesi Guru yang untuk semester 2. Oke, untuk hari ini adalah materi pertemuan pertama mengenai mata kuliah Etika dan Profesi Guru. Oleh sebab itu, maka absennya seperti biasa di WA Group yang tidak bisa mengikuti perkuliahan, mangga konfirmasi alasan ketidakhadirannya, kenapa dan bagaimana. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan di pertemuan pertama ini. Oke, kita akan mulai saja mengenai materi apa sih itu definisi mengenai etika, ya. Seperti itu. Oke, mangga di sini bisa dilihat ya, di layar kaca saudara bisa dilihat bahwa etika itu menurut bahasa Yunani adalah karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Jadi kalau misalnya kita pahami bahwa etika itu sebetulnya berhubungan dengan apa? Ya, berhubungan dengan tindakan, berhubungan dengan perilaku. Bagaimana kita harus menyesuaikan perilaku itu mengenai adat istiadat atau norma yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau misalnya baik atau buruk gitu kan, benar atau salah tergantung dari yang kita bawa gitu. Tapi berharapnya bahwa manusia membawa diri di masyarakat itu adalah berhadapan dengan etika. Jadi kalau misalnya kita sudah paham etika itu harus dijalankan, norma itu harus dijalankan, berarti kita harus mengarahnya kemana gitu kan? Ke hal yang baik, ke hal yang benar ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita garis bawahi bahwa etika itu semacam pedoman atau standar yang mengatur bagaimana perilaku atau tindakan-tindakan seseorang itu di dalam masyarakat. Ya, seperti itu. Itu adalah etika. Nah, terus selanjutnya, ini ada juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa etika adalah ilmu yang mengatur tentang apa yang baik dan buruk mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas, atau nilai yang berhubungan dengan akhlak dan nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Jadi etika itu sebetulnya ada ilmu, ada pedoman, ada apa ya standar ya standar yang mengatur bagaimana seseorang itu harus hidup di masyarakat, yaitu harus berdasarkan etika. Jadi baik buruknya itu tergantung dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita bawa. Kalau misalnya kita membawa etikanya yang baik, berarti hasilnya pun akan baik. Kita sudah membawa etika, tapi kok diimplementasikannya menjadi salah atau buruk, gitu kan? Itu tergantung dari pribadinya kita sendiri, gitu, yang membawanya ke dalam lingkungan masyarakat. Ini juga ada menurut Aristoteles, ya. Ini ada dibagi dua menurut Aristoteles. Ada terminus technicus, dan ada manner and custom, ya. Nah, kalau terminus technicus adalah etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan. Jadi, dijadikan sebagai wawasan, pengetahuan gitu kan, tambahan ilmu dengan mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia. Jadi intinya ilmu pengetahuan dengan mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia. Ilmu pengetahuannya, wawasannya. Jadi kalau misalnya terminus technicus itu kita mengetahui, oh ternyata mencuri itu salah loh. Oh, ternyata misalnya menghardik teman itu salah loh, kurang benar gitu kan. Itu ilmu pengetahuannya gitu kan. Nah, kalau yang kedua adalah manner and custom adalah tata cara serta adat kebiasaan yang melekat pada kodrat manusia yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk gitu kan. Suatu perilaku, tingkah laku atau perbuatan manusia. Tata caranya gimana? Gimana sih kalau misalnya kita ingin dihargai gitu kan. Bagaimana sih kebiasaan kalau misalnya kita ingin dihormati, misalnya ingin punya teman banyak gitu kan, ingin punya adaptasi yang banyak, bagaimana caranya gitu kan. Adab kitanya seperti apa? Nah, kalau manner and custom bukan lagi ilmu pengetahuan, tapi sudah implementasinya gitu. Ya, seperti itu. Itu menurut Aristoteles. Nah, ini ada juga ciri-ciri etika ya. Nah, yang pertama adalah etika tetap berlaku walaupun tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Ya, mau kita di kolong jembatan, di kolong kursi, di kolong apapun gitu kan tetap yang namanya etika itu berlaku bagi siapapun, walaupun tidak ada orang di sekelilingnya gitu. Oh ternyata nggak ada orang, ah aku mencuri aja deh gitu kan. Oh ternyata nggak ada yang lihat deh gitu misalnya. Aku nyolong aja, nggak bisa seperti itu ya. Terus yang selanjutnya bahwa etika itu sifatnya mutlak
Mutlak dalam artian tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditawar-tawar. Hei, kalau misalnya aku nggak punya duit, nyolong aja ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa deh, nak kepepet, misalnya kayak gitu. Nggak bisa, gitu kan. Yang namanya itikaf itu mutlak, valid, tidak bisa diganggu gugat dalam siapapun, dalam keadaan apapun, dan dimanapun. Ya, terus selanjutnya di dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia itu. Iya. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa kalau misalnya menyolong itu nyolong bu maling gitu kan dianggapnya salah gitu kan. Kita terapkan dari cara pandang kita dari sisi batiniah kalau misalnya kita nyolong ternyata kita akan menerima ganjaran seperti apa ya. Cara pandang kita itu bagaimana mengenai ya yang tadi perilaku-perilaku yang agak menyimpang yang tadi. Terus selanjutnya adalah bahwa etika itu sangat terkait dengan perbuatan serta perilaku pada manusia itu sendiri. Iya, kalau misalnya kita ingin berubah menuju hal yang baik atau yang benar, yang tadi pun bisa di apa diimplementasikannya gitu kan bisa dirubah atau misalnya bisa dihindari gitu kan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari etika. Jadi etikanya gitu kan, etikanya mau baik, mau benar gitu kan atau misalnya salah buruk tergantung dari pembawaan kitanya secara mana, secara bagaimana gitu kan. Kita menerapkan perilaku kitanya di arah mana gitu. Tapi insya Allah yang namanya etika itu adalah pedoman gitu kan. Semuanya benar. Yang merusak itu adalah apanya? Tergantung dari pribadinya masing-masing gitu ya. Dari segala apapun, dari pedoman apapun, dari bidang apapun yang namanya etika itu adalah baik. Pedoman yang mengatur semua kehidupan masyarakat, semua kehidupan manusia itu dalam masyarakat. Jadi ingin mensejajarkan bahwa antara perilaku gitu kan, pikiran, batiniah gitu kan, ucapan dan lain sebagainya gitu kan, itu adalah baik. Yang buruk apa? Tergantung dari pribadinya masing-masing mau dibawa kemana dan mau dibawa ke arah mana. Ya, itu adalah untuk pertemuan yang pertama. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya ya. Untuk materi yang pertama mengenai definisi etika dan ciri-ciri etika itu seperti apa. Ya, mohon untuk dipahami. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.